Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tika di ASN Official. Selamat hari ulang tahun buat Indonesia yang ke-79. Tentu bukan usia yang muda, angka yang mapan, stabil secara ekonomi, mental, dan sebagainya. Sekilas mengingat sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu telah terjadi Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Jepang, di mana pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika meledakkan bom atom di wilayah Hiroshima, Jepang, di mana itu memakan korban ribuan jiwa. Perlu kita ketahui, Perang Dunia II ini terjadi selama 6 tahun 1 hari, yaitu tahun 1939 hingga 1945. Jepang menjajah Indonesia itu selama 3 tahun, yaitu saat tahun 1942. Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat untuk menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Amerika meledakkan lagi di tanggal 3 hari setelah itu, yaitu tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasima, yaitu di Jepang. Detik-detik akhir Perang Dunia Kedua, maka Jepang pun menyerahkan diri kepada sekutu. Kesempatan buat Indonesia merdeka, sehingga tokoh muda yang dipeloporin oleh Sultan Syahrir menyatakan kepada tokoh tua untuk mari segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun Pak Insinyur Soekarno ini tidak mau menerima begitu saja pendapat kaum muda. Jadi dia juga ingin minta pendapat yang menjajah kita, yaitu Jepang. Tapi karena ini semakin mendesak, jadi tanggal 16 Agustus Pak Soekarno diculik oleh kaum muda di Res Dengklok, di mana agar Soekarno itu tidak terpengaruh dengan hasutan Jepang yang saat itu menjajah atau menguasai Indonesia. Di pagi harinya, yaitu di tanggal 17, akhirnya diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Menyatakan bahwasanya Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Dan di tanggal 18 Agustusnya para tokoh-tokoh pejuang Indonesia melakukan pengesahan Undang-Undang Dasar 45 yang kita pakai hingga saat ini. Tentu ini bukan hal yang mudah buat para tokoh-tokoh pendahulu kita yang memperjuangkan kemerdekaan, bahkan di saat hal terdesak sekalipun, untuk melihat peluang dan kesempatan yang ada. Hal-hal apa yang udah menjadi kemajuan buat kita, dan apa aja yang perlu kita perbaikin di usia 79 tahun ini. Ini bukan tugas seorang para pemimpin aja, namun juga bersama untuk maknai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari panjat pinang, makan kerupuk, lompat karung, dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk euforia kita dalam merayakan hari kemerdekaan. Mengakar dari hal ini, apa sih yang menjadi tantangan bangsa Indonesia kita di usia 79 tahun? Tantangan besar yang terjadi untuk bangsa Indonesia bukan hanya di dalam, tapi juga dari luar. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Kita berada di era globalisasi, bukan hanya secara global tentang kemajuan teknologi yang kita nikmati dengan pembangunan dan perubahan setiap wilayah. Penduduk Indonesia mencapai 281 jiwa lebih.
sebuah cita-cita yang besar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia dan menciptakan jiwa nasionalis kita, kepedulian, dan menjaga budaya nasional. Sepertinya semua masyarakat ingin melakukan yang terbaik buat bangsanya dan tidak akan ada yang berkhianat. Tapi kadang keadaan untuk bertahan hiduplah yang merubah mereka hingga akhirnya mereka merantau di negeri orang. Ini bagian dari ketimpangan sosial yang terjadi di negara kita. Saya sedikit buat Q&A oleh beberapa orang tentang bagaimana pendapat mereka dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan manusia itu sendiri. Nah, sebagian mereka mengungkapkan bahwa perhatian dan pelaksanaannya yang cukup baik perlu diperbaiki. Harus adanya kemajuan dan ide-ide yang cemerlang oleh pemerintah agar pendidikan dan ekonomi itu lebih maju. Bahkan ada juga yang mengatakan dari semua bidang yang saya sebutkan tadi, dia berpendapat yang perlu diperbaiki ini adalah pendidikan. Jika pendidikan itu udah baik dan berkualitas, maka semuanya juga akan baik. Tapi jika pendidikan itu rusak, maka semua bidang itu akan rusak. Yang perlu diperbaiki di bidang pendidikan, yaitu sistem pendidikan dan kurikulum. Di bidang hukum, yaitu memperkuat keadilan hukum, tidak tumpang tindih. Di bidang sosial, yaitu mengurangi angka kemiskinan. Di bidang politik, yaitu jangan menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah di politik. Dan di bidang kemanusiaan, yaitu memperkuat hubungan antara sesama manusia. Hubungan manusia sekarang banyak hate speech dalam dunia digital yang kita rasakan sekarang. Orang udah nggak pakai mikir untuk mengetik menggunakan jempolnya dalam berkomen. Padahal hal semua itu dipertanggungjawabkan, apa yang kita tulis, apa yang kita ucap, apa yang kita pikirkan. Maka kita sangat baik untuk bermanfaat buat orang lain, tapi jangan pernah ngerasa lebih baik dari orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.